Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kifari Ramadan dari kelas 1 D4 IPA, 2 D4 IPA, NRP 31206000029. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan percobaan minggu 11 workshop pemrograman framework dengan topik security atau keamanan. Kita langsung saja di overview pada kali ini, yaitu pengelolaan keamanan yang sangat baik untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Nah, untuk membuat aplikasi yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi, ia menyediakan beberapa fitur keamanan, diantaranya yaitu authentication, authorization, working with password, cryptography, view security, out client, dan best practice. Nah, yang kita masuk ke bahasan pertama yaitu authentication. Authentication sendiri adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar dirinya. Nah, authentication biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username atau email dan password. Nah, pada Y2 Advanced Template secara default telah disertakan proses authentication untuk user login. Nah, sedangkan pada Y2 Basic Template, proses authentication hanya dilakukan menggunakan username dan password yang di hardcode pada model user. Nah, pada prosesnya, authentication sendiri di advanced template itu melibatkan hal yang penting. Diantaranya itu mengatur komponen user pada aplikasi konfigurasi dan membuat atau menggunakan kelas user yang mengimplementasikan interface. Nah, lalu proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user dalam sebuah nilai hash. Lalu untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login, bisa menggunakan potongan kode seperti ini, yaitu app user ID atau username, app user identify username, identity. Lalu ada authentication event. Nah, user akan memunculkan beberapa event ketika terjadi proses login dan logout. Nah, event before login ini, event ini akan muncul pada awal proses, yaitu sebelum login dengan menggunakan metode login. Jika metode event handler mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses login akan dibatalkan. Nah, misal user memasukkan salah, begitu seperti itu, jadi tidak bisa login. Lalu jika event after login, event ini akan muncul setelah proses login berhasil. Nah, kalau before logout, event ini akan muncul pada awal proses logout jika metode event handler mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses logout akan dibatalkan. Lalu event after logout, event ini akan muncul setelah proses logout selesai. Nah, misal Anda ingin melakukan audit atau pengumpulan data statistik untuk pengumpulan setiap user yang login, Anda dapat membuat event handler dan untuk event after login dan meletakkan proses pencatatan waktu login, alamat IP, dan lain-lain di dalamnya. Lalu ada authorization. Nah, authorization ini merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user berhak melakukan sesuatu. Nah, pada Y2, authorization melibatkan komponen access control filter dan role based access control atau RBAC. Kedua komponen di atas dapat berdiri dan juga bisa digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Lalu ada access control filter. Nah, access control filter atau ACF ini merupakan metode sederhana untuk melakukan proses authorization yang diimplementasikan sebagai Y-filter access control. ACF ini biasanya digunakan pada controller untuk mengatur hak akses setiap action route yang ada di dalamnya. Seperti pada script di samping ini, property only berisi action apa saja yang akan diatur hak aksesnya. Nah, only ini berarti hak aksesnya itu memiliki login, logout, dan sign up atau daftar. Lalu property rules itu berisi aturan yang bisa diterapkan. Jadi allow sama dengan true, action itu
login dan sign up, roles, ini tanda tanya masih belum tahu. Lalu tanda tanya ini merupakan role spesial, yang berarti semua user yang belum login atau guest. Jadi user yang tidak memiliki akun, misal nggak punya email dan password itu bisa masuk, tapi sebagai akun guest. Lalu ada add. Itu merupakan role spesial yang berarti semua user telah login. Nah, setelah user tadi, setelah guest tadi, setelah itu login, berarti ini tanda add. Lalu aturan-aturan tersebut akan dievaluasi dari atas ke bawah. Kemudian ada role based access control atau RBAC. Nah, RBAC ini dapat digunakan untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif. Y2 ini mengimplementasikan RBAC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Out Manager. Untuk menggunakan RBAC, ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama membangun data authorization untuk RBAC dan menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan hak akses. Dan dapat dilakukan di model view maupun controller. Lalu ada konsep dasar RBAC. Nah, konsep utama dari RBAC itu ada tiga, yaitu role. Role ini digunakan untuk menentukan peran dari seorang user. Misal, role-nya itu sebagai admin, author, atau pengunjung, atau lainnya. Nah, role ini dapat memiliki beberapa permission, dan juga role yang lain. Seorang user dapat di-assign satu role atau lebih. Nah, jadi satu orang ini bisa sebagai admin, dan bisa juga sebagai user, pengunjung, atau apapun itu. Lalu yang kedua ada permission. Ini merupakan hak untuk melakukan sesuatu. Contohnya, create post, update post, misal lalu ada upload, delete, dan lain-lain. Lalu ada rule. Rule ini merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan sebuah role atau permission dapat digunakan oleh user. Contohnya permission update post. Dapat memiliki rule yang akan mengecek apakah user tersebut adalah user pembuat post yang akan diupdate. Nah, jika menggunakan DB Manager, terdapat 4 tabel yang digunakan untuk menyimpan data RBAC, yaitu out_item, out_item_child, out_assignment, dan out_role. Masing-masing ini untuk out_item itu untuk menyimpan daftar item. Lalu out_item_child yaitu untuk menyimpan data hubungan antar item. Untuk assignment itu menyimpan data hubungan antar user dengan role. Lalu untuk role itu untuk menyimpan role. Nah, di sini ada role permission rule penjelasannya. Nah, pada gambar di samping terdapat dua user, itu Jane yang ini dan John yang ID 2. Nah, dua role ini admin dan author. Jadi Jane ini sebagai admin dan John ini sebagai author. Nah, user Jane memiliki role admin sedangkan author. Lalu role admin ini memiliki permission update post dan role author. Ya. Nah, semua yang dimiliki oleh author juga akan dimiliki oleh admin. Nah, role author memiliki permission create post dan update on post. Lalu permission update on post dikenakan role author rule. Nah, lalu permission update on post hanya dapat digunakan jika rule author rule bernilai true. Lalu ada bekerja dengan password. Semua developer yang baik pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks. Nah, banyak developer yang masih percaya dengan menggunakan algoritma hashing, misalnya MD5 atau shell, sudah cukup aman. Namun, dengan teknologi terbaru, password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack, atau serangan ini juga dapat didukung dengan adanya kamus data yang sangat besar yang menyimpan password MD5. Untuk meningkatkan keamanan, terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan brute force, yaitu bcrypt. Fungsi crypt ini pada PHP dapat digunakan untuk
Nah, digunakan untuk mengenerate nilai hash menggunakan algoritma bcrypt. Nah, lalu Yi menyediakan helper Y2 Get Security yang dapat digunakan untuk bekerja dengan password. Lalu ada kriptografi. Nah, kriptografi sendiri itu adalah mengenerate data random. Untuk proses meriset password via email, biasanya dibutuhkan token yang disimpan dalam database dan juga dikirimkan ke user. Lalu enkripsi dan dekripsi. Jika Anda ingin menyimpan data secara aman, sehingga orang yang dapat membuka database tetap tidak dapat membacanya, data tersebut perlu dienkripsi sebelum disimpan. Nah, lalu ada mengonfirmasi integritas data. Pada kondisi tertentu, ada kemungkinan Anda ingin memverifikasi sebuah data telah diubah oleh pihak lain atau tidak. Untuk penerapan codingnya seperti di sebelah kanan ini, langsung saja. Lalu di sini ada best practice. Itu ada basic principle, avoid SQL injection, avoid XSS. Ini semuanya pokoknya yang berhubungan dengan backend, dunia backend. Yang saya sendiri masih mempelajari. Lalu selanjutnya ada latihan yang akan saya bahas pada video selanjutnya. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.